Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'a quluba ahli hubbihi ala ta'atihi wa awrathahum minal khairati ma nalu bihi karamatah wa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wada'al qabulu liman yasha'u fis sama'i wal ard وبيض وجوههم يوم الأرض الحليم الذي لا يعجل الكريم الذي لا يبخل القيوم الذي لا ينام ولا يغفل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Kaum muslimin, hadirin sekalian, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, taufiknya kepada kita semua, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan kehadiran kita semua, duduknya bersimpuh kita di tempat ini, semuanya tujuannya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kehadiran dan kedatangan kita semua juga dijadikan satu buah amal saleh yang insya Allah akan memberatkan timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan-ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita di kesempatan pagi hari ini berkenaan tentang bagaimana kita sebagai umat Nabi SAW atau umat yang paling terakhir ini di dalam rangka menghadapi kehidupan di zaman milenial sekarang, atau bahasa kekiniannya orang menyebutnya dengan zaman now atau zaman sekarang. Dalam istilah atau dalam sisi syar'i bisa dikatakan bahwa kita ini hidup atau kita ini berada di dalam kehidupan di zaman yang memang mulai banyak bermunculan fitnah, atau zaman yang memang cukup banyak fitnahnya luar biasa. Walaupun kita ketahui dari apa yang tadi saya sampaikan bahwa kita ini adalah umat yang terakhir, umat Nabi SAW yang terakhir, akan tetapi umat yang pertama kali akan dibangkitkan dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, agar kemudian kita semua ketika berhadapan di hadapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan memikul semua banyak amanah, banyak tanggung jawab, yang kemudian tanggung jawab tersebut yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa apa? Amanah yang paling terbesar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita itu sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai manusia yang qasdunya atau yang tujuannya tentunya untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepadanya. Ayat yang sering kita dengar, ayat yang sering disampaikan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ini adalah salah satu di antara tujuan pokok, tujuan mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dalam rangka untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah.
dan merupakan bagian sunnatullah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam rangka menjalani atau merealisasikan sebuah amanah ini, maka kita merasakan, mendapati ada yang namanya aral, rintangan. Terkadang keinginan dan tujuan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang perjalanan hidup tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitulah yang namanya sunnatullah, begitulah yang namanya sebuah kehidupan. Apalagi kita sekarang berada di zaman yang sangat luar biasa, zaman yang cukup semuanya berkembang dalam segala sisi, teknologi, media, dan semuanya. Akan tetapi satu sisi juga, hadirin sekalian rahimakumullah, kita memang dalam kondisi yang memang kata sebagian ulama menyebutkan kita juga dalam kondisi yang sedikit mengalami kemunduran. Oleh sebab itu, di kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Dari materi yang disajikan kepada kami, saya akan membagi materi ini menjadi 3 poin atau 3 bagian. Walaupun sebenarnya materi ini bagusnya ya dikemas memang secara sistematis, tapi terus terang karena memang kehadiran kami di Cilegon ini memang tujuan utamanya memang liburan, tujuan utamanya ya, sekaligus ya karena memang menjalankan amanah juga, dan sekaligus ini peluang saya juga untuk ya berbakti kepada orang tua. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia kepada kedua orang tua saya, kedua-duanya masih hidup, maka saya sempatkan untuk bisa hadir. Sehingga materinya tidak dikemas mungkin artinya secara maksimal, namun tidak mengapa, insya Allah mudah-mudahan apa yang saya bisa sajikan bisa memberikan manfaat untuk semuanya, insya Allah, terutama untuk diri pribadi saya sendiri. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan bagi materi ini menjadi 3 bagian. Yang pertama yang berkaitan tentang faktor terjadinya ya zaman sekarang ini, faktor terjadinya kemunduran. Apa sebab yang kemudian munculnya atau terjadinya keadaan yang seperti ini, atau kalau dalam bahasa resminya problematika yang terjadi pada zaman sekarang. Apa sih sebenarnya penyebabnya? Kemudian setelah itu poin yang kedua, kita akan berbicara konsep ideal umat Islam itu seperti apa. Baru kemudian terakhir ya bagaimana solusinya di dalam rangka untuk menghadapi kondisi-kondisi yang kemudian dialami di zaman kita sekarang. Apa sih solusinya? Ya agar kemudian kita tidak jauh terkena imbas dari sebab-sebab yang kemudian faktor-faktor problematika yang kemudian terjadi kekinian. Itu insya Allah 3 hal itu ya, yang insya Allah coba kami akan menjelaskan, dan mudah-mudahan ya saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kita masuk poin yang pertama yang berkaitan tentang kenapa kaum muslimin kemudian di zaman sekarang ini terjadi kemunduran. Dan mungkin di antara kita hadirin sekalian merasakan kondisi-kondisi seperti sekarang ini, baik secara langsung maupun dirasakan secara tidak langsung. Ada di antara mungkin sebagian kita yang mengikuti perkembangan dan merasakan kondisi tersebut. Ada sebagian di antara kaum muslimin yang terkadang menganggapnya sesuatu yang biasa. Ada juga di antara sebagian kaum muslimin yang terkadang acuh. Ya, yang penting saya berjalan sesuai dengan aktivitas yang saya kerjakan. Ya, urusan itu adalah bukan urusan bagi saya. Ya, yang penting artinya dia hanya memikirkan urusan-urusan pribadinya. Tapi
pada hakikatnya hadirin sekalian rahimakumullah, sebagai kaum muslimin kita juga harus memikirkan keadaan. Yang penting, yang paling penting adalah keadaan diri kita yang berkenaan tentang kondisi keimanan kita, kondisi keislaman kita. Itu yang paling penting. Dan jangan juga melupakan bahwa kondisi keadaan umat Islam. Ini yang kemudian perlu juga sebagai kaum muslimin memperhatikan hal-hal yang demikian. Kata Nabi SAW, "Man lam yahtammu bi amril mu'min falaysa minna." Barang siapa yang tidak peduli, barang siapa yang kemudian tidak ada perhatian kepada urusan kaum muslimin, maka kata Nabi SAW, bukan dari golongan kami. Bukan dari golongan kami. Nabi SAW mengatakan, al-muslim lil muslim kal bunyan. Antara muslim yang satu dengan muslim yang satunya itu seperti sebuah bangunan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kal jasadil wahid, seperti satu buah tubuh yang satu. Begitulah Nabi SAW memperumpamakan kaum muslimin antara yang satu dengan yang lainnya. Maka tentunya apa yang dirasakan keadaan kaum muslimin saudara kita, maka kita pun merasakan juga. Apa yang kemudian dialami oleh saudara kita kaum muslimin, maka semestinya kita punya perhatian juga ke sana. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Bahkan dalam hadis yang lain mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan seseorang sampai kemudian dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Saya kira hadis yang seperti ini di antara kita semua sering mendengar, sering membaca. Maka urusan kaum muslimin, keadaan kaum muslimin, bagi kita sebagai seorang muslim juga harus mengetahui keadaan yang sebenarnya, baik itu masalah kemajuan maupun dalam masalah-masalah problematika atau kemunduran yang terjadi kepada kaum muslimin. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya yang kemudian terjadi fenomena di zaman kita sekarang? Atau kemudian apa saja yang menyebabkan kenapa kemudian kaum muslimin ini sebagaimana banyak yang dikatakan ya, terjadi kemunduran dalam beberapa sisi. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama bahwa di antara faktor yang paling utama atau faktor yang paling pokok terjadinya kemunduran kaum muslimin adalah karena memang munculnya konsep yang disebut dengan al-ghurbah atau yang kita sebut dengan keterasingan. Islam datang itu dahulu asing. Bahkan sekarang juga kata Nabi SAW, bada al-islamu ghariba fasawfa ya'udu ghariba. Kata Nabi SAW, Islam itu datang dalam keadaan asing, al-ghurbah, fasawfa ya'ud ghariba, dan dia akan kembali menjadi asing. Ternyata kondisi umat Islam pada masa dahulu dengan masa yang sekarang itu perbedaannya sedikit saja, tipis dari sisi keterasingan tersebut. Makanya para ulama menyebutkan al-ghurbatu al-ula, keterasingan yang pertama kali adalah ketika Nabi SAW datang di Jazirah Arab dengan membawa sebuah i'tiqad, dalam membawa sebuah diniyah, dalam sebuah agama, dalam sebuah keyakinan yang pada waktu itu agama yang dibawa oleh Nabi SAW agama yang sangat berseberangan dengan sebagaimana agama yang sudah ada sebelumnya. Datang Nabi SAW pada fase yang dikatakan sebagai masa zaman jahiliyah, sebelum datangnya zaman nubuwah. Datang dirinya mengaku sebagai seorang nabi, seorang rasul. Maka kondisi keterasingan apa yang dibawa oleh Nabi SAW ini menjadi ya sebuah salah satu bentuk bahwa dahulu juga terjadi yang namanya kemunduran. Padahal Nabi SAW datang hanya untuk mengajak kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, hanya kemudian menginginkan kepada mereka untuk mengatakan qul
la ilaha illallah. Katakan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsep yang sederhana, kalimat yang sangat sederhana. Ternyata apa? Bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik, itu adalah sesuatu yang kemudian apa? Bagi mereka itu sesuatu yang kemudian ini akan mengganggu kehidupan mereka. Bagi mereka itu sesuatu adalah sesuatu yang asing bagi mereka. Datang dengan kemudian agama keyakinan yang berseberangan sebagaimana yang kemudian orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang berbeda, agama yang warisan nenek moyang mereka. Datang dengan agama yang baru, menurut mereka dengan membawa Tuhan yang baru. Akan tetapi, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang Arab terdahulu itu sangat faham benar dengan kalimat ini. Iya, keterasingan, dari sisi keterasingan mereka sangat faham benar dengan kalimat yang dibawa oleh Nabi SAW. Padahal Nabi SAW datang untuk sederhana saja, agar kemudian mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang kafir, orang-orang musyrik sangat faham konsekuensinya ketika mereka mengucapkan kalimat tersebut. Otomatis mereka harus menanggalkan sesembahan-sesembahan yang mereka sudah kemas dengan baik. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang terdahulu sangat faham dengan literlak bahasa Arab. Sederhana kalimatnya. Tapi kondisi inilah menjadi sebuah kondisi keterasingan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bada al-islamu ghariba fasawfa ya'udu ghariba fatuba lil ghuraba. Kata Nabi SAW, Islam datang dalam keadaan asing dan dia akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Nabi SAW satu sisi juga memberikan nasihat kepada kita semua. Dalam sebuah hadis yang mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiris sabil. Satu sisi juga makna keterasingan ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh Nabi SAW menjadi satu buah karakteristik sebagai seorang muslim. Kata Nabi SAW, jadilah kalian kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kalian manusia di muka bumi ini sebagai orang yang terasing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Artinya apa? Konsep seperti ini yang dituangkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, ya, bahwasanya ya, jadilah manusia di muka bumi ini seperti orang yang asing, orang yang tidak mengenal kita atau orang yang sedang melakukan perjalanan, menunjukkan bahwasanya dunia itu adalah tempat singgah kita semua dan suatu saat kita akan kembali kepada yang menciptakan kita semua. Sehingga apa? Orang-orang yang kemudian komitmen di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang kemudian berusaha menyampaikan dakwah Islam, orang-orang yang berusaha istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita perhatikan banyak orang yang menilainya sesuatu yang aneh. Keterasingan yang pertama pada zaman Nabi SAW mulai berkembang dan terus berkembang. Ketika mulai kemudian sedikit demi sedikit Nabi SAW mendakwakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agama tauhid, agama Islam ini. Apa yang terjadi hadirin sekalian rahimakumullah? Mulai kemudian dikatakan gelar yang bermacam-macam, orang gila, jangan dengarkan perkataannya. Ya, wa ma hum bimajnun, mereka orang gila dan lain segala macam. Wa kana fi udhunaihi waqra, mereka berusaha untuk kemudian menyumbat telinga mereka untuk tidak mendengarkan dakwahnya. Bagi mereka terusik. Nabi SAW datang dengan sosok yang asing, dengan agama yang asing. Kondisi umat dahulu demikian. Dan ternyata hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keterasingan muncul fase yang kedua, al-ghurbatu ats-tsaniyah. Keterasingan yang kedua muncul di zaman kita sekarang. Islam kemudian datang dalam kondisi asing kembali. Padahal sudah melewati sekian abad
Ya, dakwah sudah menyebar kemana-mana, tapi masih saja kondisi agama Islam, keadaan kita sekarang itu masih dalam kondisi keadaan yang al-ghurbah, dalam fase yang kedua, keterasingan yang kedua. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara contoh sederhananya, ya, ketika kita kemudian sudah komitmen di dalam agama kita, sudah berusaha istiqamah di dalam agama kita, perlahan-lahan untuk kemudian menyebarkan agama yang mulia ini, perlahan-lahan menyebarkan syariat yang mulia ini kepada orang lain. Lantas kemudian, ketika kemudian sederhana kita mengatakan kepada orang lain, menegur kepada orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian muncul statement dikatakan sebagai agama yang keras, teroris, atau kemudian simbol-simbol yang lainnya, atau kemudian gelar-gelar yang lainnya. Datang kemudian dengan penampilan yang diajarkan di dalam syariat agama yang mulia, orang langsung menilai ketinggalan zaman, atau statement yang lainnya. Ketika ada orang yang kemudian berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, dinilai bermacam-macam, ekstrim, fanatik, dan lain segala macam. Itu kondisi yang terjadi di zaman kita sekarang. Bahkan tidak sebagian di antara anak-anak, sebagian di antara keluarga, orang tua yang memiliki anak, anaknya yang kemudian mulai perlahan-lahan untuk kemudian mengenal agama Islam, belajar Islam dengan baik, kemudian kembali ke keluarganya, ke orang tuanya yang mungkin berseberangan dari sisi pemahaman yang difahami oleh orang tuanya. Tidak sedikit orang tua yang kadang menasehati, "Nak, hati-hati belajar agamanya, jangan sampai kemudian engkau menjadi ya sebagaimana Islam yang keras atau yang fanatik dan lain segala macam." Dalam ruang lingkup yang internal saja keterasingan itu bisa muncul. Inilah yang kemudian terjadi di zaman kita sekarang. Keterasingan tersebut muncul pada fase yang sekarang, walaupun mungkin kondisinya sudah sangat berbeda. Ditambah lagi dengan dengan perkembangan, dengan teknologi yang semakin berkembang di zaman sekarang, dengan fitnah yang kemudian bisa muncul dalam segala arah, media, surat kabar, berita, informasi, dan lain segala macam. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara salah satu gambaran kenapa umat Islam, kenapa kaum muslimin dalam kondisi kemunduran. Salah satunya adalah karena memang al-ghurbah, keterasingan tersebut. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi fenomena yang terjadi di dalam al-haya, dalam kehidupan, dalam aspek kehidupan kita dari semua sisi. Akidah. Tidak sedikit sekarang banyak di antara sebagian kaum muslimin yang kemudian mulai tergerogoti atau mulai kemudian rapuh dalam kondisi-kondisi akidahnya. Salah satu faktor penyebabnya, banyak kemudian kaum muslimin yang kemudian obsesinya sekarang tujuannya hanya untuk sekedar mementingkan kepentingan duniawi saja, lupa dengan urusan-urusan akhirat. Obsesinya, tujuannya hanya sebatas untuk tujuan duniawi saja, akhirat ditinggalkan. Sehingga lama-kelamaan akidahnya akan kemudian menjadi rapuh. Aspek kehidupan. Ditambah lagi, tidak sedikit juga godaan-godaan dunia, iming-imingan dunia, ya, yang kemudian banyak kemudian di antara sebagian kaum muslimin yang kemudian terjerumus, jatuh, tenggelam dalam godaan-godaan dunia tersebut. Dari aspek ibadah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muncul kemudian di zaman kita sekarang pemahaman-pemahaman. Mulai kemudian muncul bentuk-bentuk pelaksanaan, ya, yang kemudian sebagian kaum muslimin, ditambah lagi pemahaman di antara sebagian kaum muslimin yang sangat minim sekali dalam memahami konsep ibadah. Terjadilah kemunduran tersebut. Kemudian dari sisi akhlak, tidak ketinggalan juga hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian etika, adab,
moral kaum muslimin yang kemudian di zaman kita sekarang sudah kemudian terjadi kemunduran. Bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang perlahan-lahan meninggalkan agamanya, mulai melepaskan keyakinannya, mulai menanggalkan agamanya. Karena apa? Sajian, media, apa yang dihadapkannya, gadget yang semakin canggih, kekinian, yang kemudian semakin kesini, semakin kemudian merusak akhlak kaum muslimin. Padahal salah satu di antara konsep di dalam syariat agama kita juga tidak ketinggalan Nabi SAW untuk senantiasa tugasnya adalah membenahi akhlak manusia. Kemudian dari sisi, sedikit saya akan singgung dari sisi politik juga. Ramai. Bahkan orang sekarang mengatakan kita hidup sekarang di zaman, sekarang kita berada di tahun politik. Ya, tahun fitnah. Saya hanya menyarankan hadirin sekalian rahimakumullah, kaum muslimin juga, diri kita juga jangan terlalu buta juga terhadap politik. Tapi jangan juga terlalu berlebihan dalam masalah politik. Umat Islam, orang Islam, hadirin sekalian, kita semua yang duduk di kesempatan pagi hari ini, jangan juga terlalu buta dalam masalah-masalah politik. Tapi jangan juga terlalu mendalam dalam masalah politik. Artinya ambil dari sisi maslahat dan dari sisi mudarat yang lebih besar yang akan timbul. Karena siasah politik juga ada urusannya, ada ranahnya, ada posnya yang diatur di dalam syariat agama Islam. Orang-orang yang kemudian dalam masalah siasah, dalam masalah politik yang untuk memikirkan kepentingan-kepentingan dirinya saja, kepentingan golongannya saja, kepentingan kelompoknya saja, sehingga yang terjadi yang kita rasakan sekarang ini. Apa kemudian dalam masalah kehidupan yang lainnya, dalam masalah pendidikan juga, ya, ada yang menjadikan ya dalam konsep-konsep pendidikan yang kemudian sudah semakin minimalis. Kita perhatikan sekarang ya, pendidikan sekarang, ya pendidikan dalam masalah agama, kita lihat di sekolah, di perguruan tinggi, ya kadang sudah mulai, ya porsinya sudah mulai sangat minim sekali. Kalaupun ada, ya terkadang yang diajarkan juga ya sesuatu yang sifatnya umum, bukan sesuatu yang terkadang sifatnya mendidik, atau bukan sebuah asupan nutrisi yang akan semakin menguatkan orang Islam semakin kuat dalam masalah Islamnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lemahnya akidah, rusaknya akhlak, penyimpangan dalam masalah ibadah, kemudian hancurnya dalam masalah politik, dalam masalah pendidikan, dan semuanya dalam kehidupan. Ternyata semua keadaan seperti ini terjadinya kemunduran, faktornya ada dua yang paling terbesar. Kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis, dalam sebuah potongan hadisnya, menyebutkan di antara kemunduran yang terjadi dalam faktor kehidupan tersebut, yang pertama kata Nabi SAW, hubbud dunya, yang kedua wa karahiyatul maut. Faktor yang paling besar yang pertama adalah kecintaannya terhadap dunia yang sangat besarnya, luar biasa. Hubbud dunya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an menyebutkan dan mewanti-wanti kepada kita semua untuk menjadikan dunia itu adalah sesuatu, innamad dunya mata. Ya, dunia itu ya hanya sekedar azina, perhiasan saja. Ad-dunya fitnah, dunia itu adalah fitnah. Dunia itu adalah tempat singgah sementara. Dunia adalah sesuatu yang pasti akan ditinggalkan. Dunia itu adalah semuanya sandiwara, skenario yang dibuat. Dan masih banyak apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang cukup banyak di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi tidak sedikit di antara kaum muslimin yang kemudian terjelembab, terjerumus dalam masalah-masalah kecintaan yang besar terhadap urusan-urusan dunia.
Padahal semua dunia akan ditutup. Episode dunia akan berakhir ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tattabi'ul janazata bi thalath." Jenazah itu akan diiringi oleh 3. Fayarji'u ithnan wa yabqa wahid. 2 yang akan kembali, 1 yang akan tinggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayarji'u ahlihi wa malihi." Yang akan kembali itu adalah keluarganya dengan hartanya. Jenazah itu akan diikuti oleh 3. 2 kembali, 1 yang akan tinggal. Yang kembali 2 tersebut adalah keluarga dengan hartanya. Keluarga dengan hartanya. Bagian amunisi yang kemudian dikemas di dunia, yang kemudian pada akhirnya juga akan kembali. Keluarga, harta yang sudah dikumpulkan selama ini dengan besar dan banyaknya, sesuatu yang akan kemudian meninggalkan juga. Wa yabqa wahid, dan yang akan tinggal adalah 1, amalnya. Maka orang yang terlalu cinta terhadap dunia, obsesinya hanya tujuannya sampai kepada dunia saja, inilah yang kemudian akan sedikit demi sedikit menggerogoti dari semua sisi kehidupan yang kemudian episode yang dia jalani selama dia menjalani kehidupan tersebut. Faktor yang kedua, kata Nabi SAW, yang menyebabkan kemunduran tersebut, wa karahiyatul maut. Banyak orang yang benci dengan kematian. Banyak orang yang kemudian takut. Al-mautu haqqun. Kematian adalah sesuatu yang hak. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau Allah sudah tetapkan yang namanya kematian, dia tidak bisa kemudian diakhirkan, tidak bisa kemudian dimajukan. Al-mautu haqq. Kematian adalah sesuatu yang hak. Maka bencinya manusia terhadap kematian inilah yang menyebabkan terkadang konsep atau bagian yang paling tertinggi di dalam syariat agama kita, konsep jihad. Banyak orang yang kemudian tidak mau punya peran dalam pos yang seperti ini. Tentunya jihad dengan mengangkat senjata, artinya yang paling tertingginya. Sampai seperti itu. Kalau kita lihat pada zaman Nabi SAW, sebaliknya. Tidak sedikit di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka yang kemudian diinformasikan berangkat untuk berjihad, kemudian mereka berangkat berjihad kembali ke rumah mereka dalam keadaan hidup, tidak sedikit di antara mereka yang kemudian bersedih bahkan menangis. Kenapa? Mereka iri. Mereka merindukan ketika kemudian mereka dipanggil untuk kemudian berjihad, mereka menginginkan mati dalam lapangan tersebut, dalam ranah tersebut. Mereka menginginkan, karena mereka menginginkan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan yang baik dengan Rabb-Nya. Sehingga kemudian ketika mereka kembali dalam kondisi mereka hidup, tidak sedikit di antara mereka yang kemudian bersedih, tidak sedikit di antara mereka yang kemudian menangis. Tapi umat di zaman sekarang sudah mulai takut dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. 2 faktor yang terbesar inilah yang kemudian menjadikan kaum muslimin, menjadikan kemunduran terhadap kaum muslimin di zaman kita sekarang. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara faktor yang selanjutnya tadi adalah faktor yang paling terbesar yang dikatakan oleh Nabi SAW. Faktor yang selanjutnya sebab kemunduran kaum muslimin adalah ibtiadu al-muslimuna an kitabillah. Jauhnya kaum muslimin, jauhnya umat Islam dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Jauhnya umat Islam dari Al-Qur'anul Karim. Jauhnya Al-Quran, jauhnya kaum muslimin dari hukum-hukum yang telah dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Sehingga apa? Wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menuangkan semua konsep kehidupan ada di dalam Al-Quran.
Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menuangkan semua rumusan agar kemudian seseorang menjadi hidup yang baik di dalam Al-Qur'an. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menuangkan hukumnya yang telah sempurna di dalam Al-Qur'an, lantas kemudian kaum muslimin tidak mau berpegang terhadap apa yang telah Allah turunkan, atau kaum muslimin jauh dari apa yang telah Allah informasikan di dalam Al-Qur'an, maka begitulah kondisinya yang akan terjadi. Allah mengatakan di dalam salah satu ayatnya, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, barang siapa yang kembali kepada Al-Quran, barang siapa yang kemudian kembali kepada apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, fala yadhil, maka dia tidak akan tersesat, wala yashqa, maka dia tidak akan pernah sengsara. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena kemudian kaum muslimin sudah semakin jauh dari Al-Quranul Karim, maka Allah mengatakan, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Maka barang siapa yang berpaling, menjauh, meninggalkan kitabullah, meninggalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Ini kata Allah. Kehidupan yang sempit salah satunya adalah kemunduran yang terjadi umat Islam di zaman kita sekarang. Balasan di dunia, akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan Allah akan menghimpun nanti di akhirat bersama dengan orang-orang yang buta. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang terjadi, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi umat Islam dalam kondisi yang sekarang terjadinya kemunduran. Belum lagi ditambah beberapa negara-negara kaum muslimin yang kemudian terjadi konflik yang berkepanjangan di zaman kita sekarang. Makanya inilah yang dikatakan oleh para ulama yang disebut dengan al-fitnah fi awakhir zaman, fitnah di akhir zaman seperti ini. Dan ini juga merupakan salah satu di antara tanda munculnya alamatus saah, tanda-tanda kiamat. Konflik di mana-mana. Palestina, Suria, beberapa bagian di wilayah bagian Syam, konflik yang berkepanjangan yang belum berujung tuntas sampai dengan sekarang. Belum lagi negara-negara kaum muslimin yang lainnya. Ini bukan hanya sebuah skenario dadakan, hadirin sekalian, akan tetapi konsep yang seperti ini bisa jadi masuk di dalam harbul aqidah, peperangan yang sudah masuk dalam peperangan yang sifatnya adalah keimanan, bukan lagi masalah politik, tapi ini sudah perang keimanan, perang keyakinan, i'tiqad, iman yang dirampas, keyakinan yang dirampas. Fitnah yang sangat luar biasa yang terjadi, yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita dengar. Ini diantara faktor-faktor sebab terjadinya kemunduran kaum muslimin.